Apa itu khusyuk? Setelah kita tahu kemarin bahwa khusyuk itu penting banget. Kita kalau misalnya pengen sholatnya jadi rohatun nafs, menjadi rehat bagi jiwa, maka syaratnya khusyuk. Kita kalau pengen sholat itu menjadi kunci datangnya pertolongan Allah, maka syaratnya khusyuk. Kita kalau pengen di dalam sholat itu Allah turunkan rahmat kepada kita, maka syaratnya khusyuk. Kalau kita pengen di dalam sholat itu kita didoakan oleh malaikat, maka syaratnya khusyuk. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu khusyuk dan bagaimana cara kita meraih khusyuk? Khusyuk itu kata para ulama adalah menghadirkan hati untuk mengingat Allah di dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya salah satu di antara misi sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi agak aneh kalau orang mendirikan sholat untuk nemuin ide-ide yang kreatif. Karena tidaklah kita diperintahkan sholat untuk menemukan ide kreatif dalam urusan dunia kita. Tidaklah kita diperintahkan sholat untuk ngelamun. Tidak ada ayat dirikanlah sholat untuk ngelamun. Itu nggak ada. Dirikanlah sholat supaya dapat ide. Itu nggak ada. Dirikanlah sholat supaya lari dari omelan istri misalnya. Nggak ada juga. Dirikanlah sholat supaya bisa ria'an nas, pamer kepada manusia. Enggak. Terus untuk apa kita dirikan sholat? Misi dari sholat itu adalah aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Allah juga berfirman, wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang yang lalai. Lalai di sini ngelamun. Jangan sampai kita menjadi orang yang di dalam sholat ngelamun, mikirin komen head di akun, mikirin mantan, mikirin kerjaan, mikirin yang nggak penting. Enggak. Sholat itu tidak untuk ghafilin, untuk ngelamun. Tapi sholat itu untuk lidzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi khusyuk yang paling kayaknya jelas itu menurut saya adalah, kata ulama, khusyuk adalah menghadirkan hati untuk mengingat Allah di dalam sholat. Apa indikasi seseorang sedang khusyuk di dalam sholat? Bagaimana kita tahu kalau kita itu khusyuk? Satu, ketika kita lagi sholat, kita ingat Allah aja, nggak ingat yang lain. Allahu Akbar. Kalimat pertama aja yang kita ucapin dalam sholat itu adalah kata Allah. Berarti saya lagi menghadap Allah nih, bukan lagi menghadap mertua, menghadap pasangan, menghadap bos, menghadap investor, menghadap guru, menghadap siapapun. Allahu Akbar, saya lagi menghadap Allah. Berarti sekarang yang ada di hadapan saya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen tahu kita khusyuk apa enggak, coba kita rasakan kita lagi ingat Allah atau lagi ingat yang lain dalam sholat. Lagi ingat Allah atau lagi ingat kerjaan. Itu hal yang paling gampang untuk mengukur kita khusyuk apa enggak. Sehingga kalau kita bisa pastikan bahwa sepanjang sholat saya ingat Allah, kalaupun agak-agak keluar sedikit-sedikit nggak lama gitu. Nggak sampai dia pergi lama terus balik lagi pas salam. Nggak. Keluar sebentar balik lagi. Keluar sebentar balik lagi. Karena itu manusiawi lah. Untuk bisa fokus 100% itu mungkin butuh waktu gitu ya. Tapi seenggaknya kita sadar kalau kita itu lagi ingat Allah, menghadap Allah, menghadirkan kesadaran kita bahwa kita tuh sedang di hadapan Allah dan Allah menyaksikan ibadah kita. Itu indikasi khusyuk yang paling sederhana. Yang kedua, kalau kita pengen tahu kita khusyuk apa enggak, kata para ulama adalah yang diambil dari surat An-Nisa, hatta ta'lamu ma taqulun. Kita ngerti apa yang kita ucapkan. Kita lagi baca doa iftitah, kita ngerti. Kita lagi baca Al-Fatihah, kita ngerti. Karena ada orang yang ketika dia sholat, udah sampai di ayat Al-Ikhlas, dia lupa, tadi saya baca Al-Fatihah nggak ya? Berarti dia nggak khusyuk. Karena dia nggak sadar apa yang sedang dia ucapkan. Sehingga orang yang khusyuk itu, ya'lamu ma yaqul. Dia ngerti apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar kabira dan seterusnya, Alhamdulillah dan seterusnya, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Apalagi kalau dia baca ayat-ayat yang panjang, dia sadar apa yang dia sedang ucapkan, dia ngerti. Kalau bisa dia faham terjemahan dari teks, zikir, lafaz, ayat yang dia baca di dalam sholat. Dan yang ketiga, indikasi seseorang khusyuk itu adalah ketika dia sholat, dia bisa merasakan penghambaan diri dia kepada Allah. Dia merasa dia rendah, dia merasa hina, dia merasa fakir, dia merasa butuh kepada Allah.
Antumul fuqara'u ilallah, kalian itu fakir, kalian itu sangat butuh Allah. Wa nahnu du'afa, kita ini lemah di hadapan Allah. Apalagi kita ini hina di hadapan Allah, kita ini banyak aib di hadapan Allah. Saya lagi menghadap Allah, Tuhan saya, dan saya adalah hamba. Hamba itu tunduk merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya, dan itulah ciri orang yang khusyuk. Tapi kalau kita sholat seperti bukan sedang menghadap Tuhan, sedang tidak menghadap Tuan, sedang tidak menghadap Raja, sholatnya kayak lagi ketemu dengan malah dengan bawahan kita, dengan budak, dengan pekerja, dengan anak, dengan orang yang kita nggak segani, berarti kita nggak khusyuk. Sholatnya geraknya nggak sesuai dengan gerak sholat, asal-asalan, terlalu banyak gerakan-gerakan yang nggak diperlukan, maka kita berarti tidak khusyuk. Makanya khusyuk itu menghadirkan hati dalam kondisi kita menghamba, menghargai, menghormati, berhati-hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana ketika kita ketemu dengan orang yang sangat kita hormati, ketemu presiden misalnya. Gimana tuh? Pasti kita akan memperhatikan cara duduk kita. Saya pernah ketemu orang penting banget ya, saya nggak usah disebutkan siapa, orang penting banget. Pas ketemu beliau tuh saya duduk di depan meja, satu meja dengan beliau, saya sampai salah tingkah nih. Yang sopan itu gimana? Apakah saya letakkan tangan saya begini di atas paha saya, atau meletakkan tangan di atas meja? Kalau saya letakkan tangan di atas meja, gimana bentuknya gitu. Terus kalau beliau ngomong, apakah saya melihat wajahnya, atau saya ngangguk-ngangguk, atau seperti apa? Itu hati-hati banget karena saya menghargai beliau. Nah, gitu nggak kita di dalam sholat? Menghargai Allah nggak kita dengan gerak-gerak tubuh kita, sehingga orang yang sholatnya memperhatikan gerak tubuhnya, takbirnya dia perhatikan karena dia sedang menghadap zat pencipta alam semesta, berarti dia orang yang sedang dalam kondisi yang khusyuk. Tapi kalau kita nggak asal-asalan gitu dalam gerakannya tuh nggak hati-hati, kayaknya itu bukan ciri-ciri orang yang khusyuk. Setelah kita tahu definisi dari khusyuk, gimana cara biar kita bisa khusyuk? Cara yang pertama supaya kita bisa khusyuk dalam sholat itu adalah kita belajar merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kita akan serius terhadap sesuatu kalau kita ngerasa butuh. Kita serius bekerja karena kita lagi butuh penghasilan. Kita serius kepada seorang cewek karena kita merasa butuh dia untuk mendampingi hidup kita. Kita serius masak supaya enak karena kita butuh makan enak. Banyak orang yang gak serius dalam sholat, artinya gak khusyuk, gak menghadirkan hati, pikiran, perasaan dia di dalam sholat karena dia sendiri ngerasa kayak gak butuh kepada Allah. Dia malah ngerasanya Allah yang butuh dia, Allah yang manggil dia, Allah yang begging supaya dia datang ke masjid, Allah yang menginginkan dia tidak menginginkan Allah. Itulah awal dari masalah kenapa kita susah untuk khusyuk. Jadi biar kita bisa khusyuk, kita tuh harus merasakan nahnu fuqara'u ilallah. Kita ini fakir, kita ini butuh Allah banget. Apalagi ketika kita banyak masalah. Coba teman-teman kalau lagi banyak masalah ngerasain kan gimana sholat kita khusyuk. Lagi banyak masalah banget nih, sampai kita kayak hampir putus asa, gak bisa berharap ke siapa-siapa. Saat itu kita ngerasain kan betapa nikmatnya sholat kita. Bahkan sholat subuh pun terasa nikmat, biasanya ngantuk, bahkan mungkin gak bangun. Sholat tahajud pun terasa ringan, biasanya berat banget. Sholat sunnah itu jadi ketagihan, biasanya dihindari. Kenapa? Saat kita lagi ada masalah, sholat itu terasa rohah, rehat banget. Karena kita ketika lagi ada masalah tuh merasakan butuh kepada Allah. Tapi kalau misalnya nggak lagi ada masalah besar, kita kayak nggak ngerasa butuh sama Allah, makanya sholatnya susah khusyuk. Sekarang coba belajar merasa butuh pada Allah. Gimana cara belajar merasa butuh pada Allah? Ingat, hidup kita ini seutuhnya di tangan Allah. Allah bisa memberi kita kebaikan dalam hidup dengan mudah. Allah juga bisa mengambil kebaikan itu dari hidup kita dengan sangat mudah. Allah menghidupkan, mematikan. Allah yang memberikan kemuliaan dan menghinakan. Allah yang memberikan kekuasaan dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Seutuhnya hidup kita itu biyadihil mulk, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gak ada satu detik pun yang kita gak butuh Allah. Kalau kita gak butuh Allah untuk memberikan kita pertolongan dalam masalah, setidaknya kita butuh Allah agar Allah
menjaga nikmat dalam kehidupan kita supaya tidak dicabut. Kita selalu butuh Allah. Itu hadirkan terus. Dan rasa butuhnya kita ke Allah itu kita coba rasakan lebih daripada butuhnya kita kepada apapun. Kepada makhluk, kepada harta, kepada pekerjaan, apapun. Kita lebih butuh Allah daripada apapun. Karena semua yang ada dalam hidup kita itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan rasa butuh kita kepada Allah, barulah kita mudah untuk khusyuk. Yang kedua, gimana tips supaya bisa khusyuk? Coba pelajari makna dari setiap lafaz sholat yang kita baca. Baik itu doa, zikir, ayat. Coba pelajari apa terjemahannya. Karena kalau kita nggak tahu artinya susah buat khusyuk. Kita nggak paham apa yang sedang kita baca. Kita baca misalnya kalimat Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Kata imam. Lalu kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru misalnya. Atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita ngerti nggak maksud dari kalimat itu? Coba pelajari terjemahannya. Kita baca misalnya Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tahu nggak arti dari kalimat Inna sholati wa nusuki dan seterusnya? Kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tahu nggak arti dari Subhana Rabbiyal A'la? Dan banyak lagi lafaz sholat yang harusnya kita ngerti terjemahannya. Baru kita bisa khusyuk. Yang terakhir teman-teman, cara biar khusyuk itu adalah hindari hal-hal yang membuat pikiran kita ke distract. Nabi itu serius banget dalam sholatnya. Sampai Nabi pernah lagi sholat, Nabi memperhatikan satu helai kain di depan beliau yang punya corak gitu ya. Sehingga setelah beliau sholat, kain itu ditutup sama Nabi karena mengganggu sholat Nabi. Bahkan Nabi pernah juga di atas mimbar lagi khutbah, tiba-tiba mencabut cincinnya dan meletakkannya. Lalu Nabi mengatakan, cincin ini telah membuat saya tidak tenang. Sekali melihat cincin, sekali melihat kalian, kata Nabi. Artinya, saking menghargai sahabat, Nabi pun mencopot cincin di tangannya supaya bisa menghargai sahabat yang sedang Nabi nasihati. Apalagi dalam sholat. Nabi itu nggak mau ke distract dengan apapun. Makanya sholat yang paling baik itu tengah malam karena inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sholat di tengah malam itu lebih tenang, lebih bisa fokus. Hindari hal-hal yang membuat ke distract pikiran dan perasaan kita. Sebelum sholat, bereskan dulu urusan kita supaya sholat kita nggak terganggu dengan urusan itu. Makanya ada hadis qaddimul asya alal isya, dahulukan makan malam dari sholat isya. Artinya kalau kita lagi lapar banget habis pulang dari perjalanan jauh, maka makan dulu sebelum sholat. Kenapa? Biar kita sholatnya nggak ke distract dengan rasa lapar. Itu diantara sekian banyak tips ya untuk bisa dapetin sholat khusyuk. Yang intinya kata Nabi, ada orang sholat dia hanya mendapatkan 1/6 dari sholatnya. Ada yang sholat hanya mendapatkan 1/3 dari sholatnya. Ada yang sholat mendapatkan 1/2 dari sholatnya. Artinya sholat seseorang itu tergantung kualitas khusyuknya. Dan hanya dengan khusyuk kita akan merasakan rohatun nafsi fis sholah, rehatnya jiwa di dalam sholat.